Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sarifah Febiani, dari kelas 2C. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas, yaitu jaringan komputer pada modul 1.5.5. Oke, langsung saja kita eksekusi. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, yaitu identify common components. Soalnya list the intermediary device categories. Jawabannya pada bagian bawah Cisco paket tracer terdapat kategori perangkat jaringan. Kategori intermediary device terdiri dari router, switch, hubs, wireless device, security, dan WAN emulation. Perangkat-perangkat ini berfungsi sebagai penghubung antar end device agar komunikasi data dapat berlangsung. Kemudian yang kedua, berapa endpoint device? Oke, ada 3 bagian jaringan, yaitu home office, kemudian central, dan branch. Di home office itu ada PC, laptop, printer, dan tablet. Berarti ada 4. Kemudian di central itu ada server, PC1, PC2, PC3, dan PC4. Itu ada 5 berarti. Kemudian di branch itu ada server, printer, smartphone, laptop, PC sales, PC accounting, IP phone yang 0, dan IP phone yang 1. Di totalnya ada 8. Jadi total endpoint-nya adalah 4, yang tadi tambah 5 tambah 8. Jadi totalnya ada 17 endpoint. Kemudian yang ketiga, berapa intermediary device? Sekarang kita menghitung perangkat yang menjadi penghubung. Di home office itu ada wireless, router, dan kabel modem. Ini ya, berarti 2. Kemudian di central itu ada router R2, mana ya nih? Kemudian switch 1, switch 2, switch 3, kemudian switch D1, mana ya? Nih, kemudian switch D2, berarti ada 6. Kemudian di branch yaitu ada router 4, nih, switch 4, kemudian ada access point, berarti ada 3. Cloud-nya internet, dan intranet. Itu tidak dihitung sesuai soal. Jadi totalnya ada 11 perangkat. Kemudian lanjut ke yang keempat, berapa end device yang bukan desktop? Dari 17 endpoint tadi, desktop PC hanya ada home yaitu 1 desktop. Kemudian di central ada PC1, PC2, PC3, dan PC4. Kemudian di branch ada PC sales dan PC accounting. Jadi total desktopnya ada 7. Maka 17 dikurang 7 menjadi 10 perangkat bukan desktop, yaitu laptop, server, printer, tablet, smartphone, dan IP phone. Kemudian berapa jenis media connection? Ini ya, bentar. Yang pertama itu ada Ethernet, yaitu yang garis-garis hitam. Kemudian ada serial LAN, yaitu yang garis merah. Kemudian ada yang wireless, yaitu yang garis putus. Kemudian ada kabel koaksial dari modem ke internet, yaitu yang garis biru. Jadi totalnya ada 4 jenis media connection. Oke, lanjut ke yang part 2. Explain the purpose of the device. Yang A yaitu jelaskan client server. Pada model client server terdapat 2 perangkat, yaitu client dan server. Client mengirim permintaan layanan, sedangkan server menerima permintaan tersebut lalu memberikan layanan seperti penyimpanan data, website, email, ataupun file sharing. Pada topologi ini, server PT itu berperan sebagai server, sedangkan PC, laptop, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya berperan sebagai client.
yang B, dua fungsi intermediary device. Fungsi pertama ya adalah meneruskan paket data ke tujuan yang benar berdasarkan alamat IP maupun MAC address. Fungsi keduanya adalah menghubungkan beberapa jaringan, sehingga perangkat yang berbeda jaringan tetap dapat saling berkomunikasi. Oke, yang ketiga itu how many lanes do you see? Dua kriteria memilih media jaringan. Saat memilih media jaringan ada beberapa pertimbangan, yaitu jarak transmisi, kecepatan transfer data, biaya instalasi, lingkungan pemasangan, ketahanan terhadap gangguan. Kemudian lanjut ke part ketiga, yaitu salah baca ini soal. Oke, intinya seperti itu ya, maaf. Kemudian yang part ketiga yaitu compare LAN dan WAN. A yaitu menjelaskan perbedaan LAN dan WAN. LAN atau Local Area Network merupakan jaringan dengan cakupan kecil seperti kantor, rumah, sekolah, labor, atau kantor. Ya, seperti itulah. Sedangkan WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan yang menghubungkan beberapa LAN pada lokasi yang berjauhan menggunakan jaringan penyedia layanan. Contohnya LAN itu di jaringan labor kampus, WAN itu sebagai internetnya. Dia menghubungkan beberapa labor di suatu daerah, seperti itu. Kemudian yang B, ada berapa WAN? Oke, di sini ada 2 WAN, yaitu internet dan intranet. Oke, lanjut. Yang C, ada berapa LAN? Di sini ada yang di home office itu 1, central 1, dan branch 1. Totalnya ada 3 WAN. Ini internet itu sebagai WAN, kemudian yang kecil-kecil ini itu sebagai LAN. Kemudian yang D, jelaskan apa itu internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan perangkat melalui protokol TCP atau IP, sehingga pengguna dapat mengakses informasi dan berkomunikasi dari berbagai lokasi. Kemudian yang E, cara home user terhubung ke internet, yaitu dengan cara pengguna rumahan biasanya terhubung menggunakan fiber optik, wifi, modem, atau mobile data 4G ataupun 5G. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara perusahaan terhubung ke internet. Di sini perusahaan biasanya menggunakan dedicated fiber, metode Ethernet, MPLS, VPN, ataupun License line. Oke, untuk menjawab pertanyaan sudah. Kemudian ada beberapa challenge question. Challenge yang pertama itu intinya jika kita menambahkan sebuah PC baru, maka kita harus menghubungkannya menggunakan kabel internet ke switch. Setelah itu, kita memberikan IP address yang sesuai subnet dan melakukan pengujian menggunakan ping. Kemudian challenge yang kedua, jika kita menambahkan switch baru, maka switch tersebut harus dihubungkan ke switch atau router yang sudah ada, agar dapat meneruskan lalu lintas data. Kemudian challenge yang ketiga, untuk membuat topologi baru, minimal kita itu membutuhkan 2 LAN yang dihubungkan menggunakan router atau WAN. Setelah seluruh perangkat diberikan IP address yang sesuai, dilakukan konfigurasi routing agar semua perangkat dapat saling berkomunikasi. Seperti itu. Oke, sudah cukup sepertinya untuk penjelasannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.